alamak sia-sia tahu na umpur sesekali nasabah riwetu baicu nak dek memang nak engkau nak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Lagu yang ibu guru nyanyikan tadi adalah pengantar dari dongeng yang akan ibu ceritakan hari ini. Adakah di antara kalian yang ingin mendengarkannya? Ada, mau. Mau mendengarkannya? Mau. Oke, baik. Dongeng ini berjudul Lapu Burung. Dongeng yang berasal dari kampung Baju Kiki, kota Parepare. Nah, suatu ketika hiduplah seorang pemuda. Dia selalu mengenakan sarung. Ya, namanya Lapungbrung. Lapungbrung ini mau dikatakan pintar, bodoh juga. Mau dikatakan bodoh, pintar juga. Namun Lapungbrung karena mulai dari kecil ia tidak pernah belajar, ia tidak pernah sekolah. Akhirnya ia selalu bermalas-malasan di rumah. Suatu ketika Lapungbrung pengantin baru. Sudah 2 hari istrinya tergeletak. Ia masih mengira istrinya tertidur pulas. Kok istri saya sudah sangat berbau seperti ini? Namun karena istrinya tak bangun-bangun, ia pun menggotong istrinya, menggendong istrinya ke rumah mertuanya. Dibawanya istrinya ke rumah sang mertua. Ketika sampai di sana, Pundrung, Bunda, kamu apakan istrimu nak? Kamu apakan istrimu? Ini istrimu sudah mati nak, sudah meninggal nak, Pundrung. Ibu, istri saya hanya tertidur pulas ibu. 2 hari dia tak bangun-bangun ibu. Pundrung nak, dengarkan pesan ibu. Ketika esok nanti kamu menemukan seseorang yang sudah berbau busuk seperti ini nak, itu artinya dia sudah mati nak. Kalau sudah mati, kamu wajib dan harus menguburkannya. Jadi ibu, kalau sudah bau artinya sudah mati bu ya. Kalau sudah mati harus dikubur. Baik ibu, pesan ibu akan saya kenang terus. Singkat cerita, Lapungbrung pun membawa istrinya dikuburkannya di sebuah pemakaman di belakang rumahnya. Setelah itu, tidak berselang lama kemudian, mereka pun duduk bersama-sama. Pundrung nak, sudah seminggu ini saya melihat kamu tidak pernah makan nak. Ini saya punya makanan buat kamu. Tidak lama, belum sampai perkataan si mertua, ada bau busuk. Lapungbrung pun mengingat pesan si mertua. Kalau ada bau busuk, artinya sudah meninggal atau sudah mati. Kalau sudah mati harus dikuburkan.
Ia pun lalu menggendong sang ibu. Ia bawa ke belakang rumah di pemakaman di kuburan di belakang rumah. Lalu ia kuburkan hidup-hidup. Ya Allah, Lapundrung ini karena tidak ada sekolah nih, dari kecil tidak pernah belajar. Akhirnya pesan yang seharusnya baik menjadi buruk akhirnya. Singkat cerita, si mertuanya pun meninggal dunia karena dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Suatu ketika, Pundrung meratapi nasibnya. Ia duduk melamun. Biu, biu, biu dari Noe. Saya mencium bau aroma yang tak sedap. Adakah kalian menciumnya? Ada. Saya sudah mati. Saya mencium bau busuk dari tubuhku. Saya mati. Ia pun lalu mengumpulkan dirinya di belakang rumah. Sampainya, namun Lapundrung ini juga pintar juga. Ia menguburkan dirinya hanya sepenggal, hanya sampai leher. Setelah ia kubur, lewatlah seorang pemimpin pencuri. Hei, Pundrung, kenapa kamu? Apa yang kamu perbuat di situ? Saya sudah mati. Jangan ganggu saya. Apa? Apa tidak salah? Justru saya yang terganggu dengan kamu. Ngapain kamu di situ? Saya sudah mati. Saya sudah berbau busuk. Pundrung, begini saja. Kamu kaya tidak? Kamu mau kaya tidak? Mau. Nah, kalau begitu ikutlah dengan saya. Kita akan kaya sama-sama. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya bersepakat untuk mencuri sebuah perhiasan. Kali ini mereka akan mencuri cincin emas. Maaf Pak, maafkan saya. Saya tidak tahu apa itu cincin. Apa kamu bilang? Kamu tidak tahu cincin? Penonton, anak-anakku, adakah kalian mengetahui tentang cincin itu? Tahu. Tahu kan? Pundrung, kenapa kamu tidak tahu cincin itu? Ini nih, akibatnya kamu tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah. Maafkan saya, Pak. Mengapa Bapak mengetahui kalau saya ini tidak pernah sekolah? Pundrung, begini saja. Ingat pesan saya nih. Cincin itu bentuknya bulat. Kalau pas di jari kamu, itu baru namanya cincin. Oh, cincin itu bulat ya Pak ya? Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Singkat cerita, keduanya pun lalu ke rumah si kaya. Di sana, Lapundrung memasukkan jari-jarinya ke tempat-tempat yang bulat. Tidak bisa masuk. Bukan cincin ini. Akhirnya ia menemukan sebuah lubang. Tahu tidak lubang apa itu? Lubang hidungnya yang punya rumah. Akhirnya si punya rumah terbangun. Dan ketika itu Lapundrung pun diberikan pesan agar ia bisa belajar. Karena dengan belajar kita bisa menjadi orang yang cerdas dan tidak dimudah bodohi orang lain. Bekali diri dengan ilmu dan bentengi diri dengan iman. Dengan demikian kita bisa menjadi generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter, generasi emas di masa yang akan datang. Demikian cerita Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.